Pemeriksaannya. Jadi kita tadi ke penyidik, jadi kita tanyakan prosesnya seperti apa, proses tetap lanjut. Jadi prosesnya tetap lanjut. Jadi kita minta bahwa terlapor untuk segera dipanggil, tapi hak-haknya juga satu sama lain tidak boleh dikurangin. Jadi kalau memang ingin menghadirkan saksi yang meringankan, silakan itu diatur di KUHP. Tapi proses ini tetap jalan dan saya sampaikan kepada penyidik bahwa kami melaporkan bukan dalam kapasitas seseorang menjalankan tugas profesinya, tapi kita laporkan karena dia melakukan perbuatan secara pribadi. Jadi supaya semuanya clear. Yang ketiga, kami juga menyampaikan bahwa di dalam proses hukum itu ada yang namanya penyelidikan. Jadi penyelidikan itu sudah dipanggil semua, Niki aja saksinya 4 orang dan beberapa wartawan, rekan-rekan itu ada yang dipanggil, saya tidak perlu sebutkan. Jadi sekitar 10 saksi barulah memanggil yang terlapor. Jadi kalau ada informasi yang tidak benar berarti tidak memahami proses hukum tentang penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHP yang diatur. Jadi proses hukum itu tidak mungkin akan memanggil terlapor atau memanggil orang yang dilaporkan kalau saksi-saksi belum dipanggil terlebih dahulu. Ini kita menghadirkan 4 saksi tambah media. Tambah media, ada beberapa rekan media dipanggil, dimintain keterangan dan semuanya hadir sehingga langkah selanjutnya memanggil yang dilaporkan. Jadi keliru kalau ada ketidakmengertian tentang proses hukum di dalam kasus ini. Jadi kami juga menanyakan dan insya Allah segera akan dipanggil saksi-saksinya juga yang dilaporkan oleh kita. Itu satu. Yang kedua, kami juga tadi bertemu dengan penyidik dalam kasus yang lain, yang mudah-mudahan segera pada proses lebih lanjut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sosok apa namanya tadi lupa GB tadi itu sudah memenuhi unsur pidana sehingga kami harapkan proses ini lanjut dalam proses penyidikan seperti itu. Bang, tadi berarti pemeriksaan soal tudingan ini ya, cepu polisi itu ya Bang ya? Ya, ini kaitannya dengan cepu polisi karena kasusnya penyidikan. Kalau sudah penyidikan itu berarti perbuatan pidananya sudah ada, sudah terpenuhi sehingga dalam rangka untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan itu, yang dilaporkan harus dipanggil. Nah, jadi kalau ada, tidak mungkin penyidik memanggil saksi atau orang yang dilaporkan kalau belum memeriksa para saksi. Saya tegaskan, nih kita saja 4 orang saksinya, belum rekan-rekan media yang dipanggil ada beberapa orang. Kami juga tadi tanya dan semuanya udah jelas bahwa proses ini berjalan sesuai dengan KUHP. Kalau tidak bisa baca aja KUHP-nya, biar ngerti apa itu penyelidikan, apa penyidikan, supaya tidak memberikan informasi yang sesat kepada masyarakat. Ya. Niki tadi kenapa mengumpat Niki? Ngumpet apa sih? Iya. Gua itu so tau, kan lu pada lihat. Lihat. Mana? Ada. Oh, mana? Tadi sempat muntah-muntah juga di situ, kenapa pasang semua? Angin. Kan gua syuting terus nih, sehari 2 episode ya kan. Kalau gua kan artis beneran, syuting, menghibur masyarakat ya kan. Gitu, capek. Berarti bukan gara-gara papasan ketemu sama itu ya? Capek, nggak ada. Biasa aja gue mah. Terus tadi neriakin siapa? Kalian mah aneh ya. Dia bukan artis, dia bukan pengusaha, dia bukan orang yang gue laporin juga. Kenapa kalian wawancara sih? Soalnya gue mau tanya. Lu dilaporin ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik tadi. Gue kesini 2 minggu yang lalu tentang si nenek peot, bukan soal dia. Kalau dia mau ngelaporin siapa terserah aja. Berarti belum tahu nih soal laporan lu dilaporin lagi sama dia. Aduh, paling nggak jalan say, udah deh. Bikin ribet aja. Ngeliat dia. Apa? Kaget ya? Masuk angin. Kagak, gue masuk angin gua. Langsung masuk angin. Gue masuk angin beneran. Gue kan lihat sendiri. Gue kan di TV ada programnya. Terus tadi neriakin siapa? Neriakin siapa tadi di atas? Kan gue mau hobi teriak-teriak. Tuh. Yang tadi mah gue di atas nggak ada gue teriak-teriak. Bencong itu siapa? Bencongnya betul bencong. Bencong yang mana? Tadi teriakan bencong yang mana? Nggak ada.
Gue mah heran sama kalian itu kadang-kadang suka bikin-bikin ini deh, bikin-bikin puyeng sendiri. Orang tuh kalau mau wawancara tuh artis, pengusaha jelas, jangan lonte, jangan war-war yang lu pada wawancara nggak bakal naik juga beritanya. Tetep aja ntar disanding-sandinginnya sama gue juga. Ya kan? Kayak Stefan kayak ada dendam. Ditanya apa aja di atas. Jadi di atas begini. Lu di atas ngerokok aja gue. Kan ini, abang. Ya kalau tadi ya proses biasa lah, kita ngadep ke penyidiknya, nggak apa-apa. Jadi kita sampaikan surat juga secara tegas, kita sampaikan bahwa yang kita laporkan secara kami tegaskan, yang kami laporkan adalah pribadi, bukan seseorang yang menjalankan tugas profesinya. Jadi supaya clear semua, kalau dia menjalankan tugas profesi, saya yang pertama kali akan melarang Nikita untuk melaporkan. Tapi karena dia tidak dalam menjalankan tugas profesi, artinya apa yang diperbuat adalah perbuatan pribadi, sehingga kita laporkan dia di kepolisian. Jadi langsung memberikan efek jerat terhadap pelaku sendiri ya. Ya kalau dalam proses pidana memang efek jerak itulah yang memang di dalam salah satu azasnya. Jadi efek jerak bisa juga dalam bentuk hukuman. Tapi yang terpenting bahwa janganlah semudah itu untuk memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang merugikan orang lain kalau Anda tidak tahu sama sekali persoalan, supaya jangan sampai berimbas dilaporkan oleh orang lain. Oke. Seperti itu ya. Oke, sip. Ya, pencemaran nama baik, fitnah, bahkan banyaklah pasalnya. Kita tunggu lagi. Kalau kerugiannya tidak bisa dihitung, ya kerugian Nikita secara imaterial tidak terhingga. Artinya kerugian ini moral juga rugi, secara materi juga rugi. Nah, kerugian moral ini kan tidak ada batasnya, jadi tidak terbatas. Niki ada yang disampaikan ke orang yang melapor kami Ki, yang dibilang gitu. Apa? Yang tadi itu, papasan. yang papasan mungkin. tadi apa nih? Ya udah cepetan aja dia dateng deh. Waktu gue dilaporin aja gue dibilang pura-pura sakit lah apa segala macam. Cepetan aja datang biar cepet kelar. Kasihan kan pak polisinya. Tapi ada rasa sakit hati dendam nggak sih terhadap yang tadi ketemu pas papasan? Siapa sih? Barusan. Yang barusan tadi ketemu. Mata Sampai gue nggak lihat siapa sih. kita tidak melaporkan orang yang ketemu. Iya, Saya tadi lagian lo mah- ketemu penyidik aja banyak di Lu sini. mah aneh. Gua kan ngelapornya siapa? Yang berurusan lihat orang lain lagi kan. Nah berarti gua tuh strong. Waduh. Oh gitu. Buat lawan gua aja harus banyak orang gitu. Aduh gua sendiri aja cukup. Oh Bang Fahmi nih 12 tahun. Oke, sip. Oke. Mau lagi? Thank you. Udah. Termus lo tau nggak? Enggak, kalau yang sekarang kan kasusnya kan tinggal gue yang laporin orang-orang. Kalau yang orang laporin gue kan udah habis finish. Sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ya kalau masalah yang saat ini memang ada beberapa ya. Jadi ini kita melaporkan semua dan salah satu yang terpenting nih kita juga mengajukan kasasi Ya, atas penetapan ganti nama atas anaknya dengan identitas yang patut diduga tidak benar. Jadi kasusnya ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi saat ini dalam proses tahap kasasi. Jadi kami begitu ada penetapan kami langsung ajukan kasasi. Jadi kalau mau tahu aturannya ya dibaca aja nanti. Di memori ya. Oke, sip. apa? Soal Puan Maharani kemarin gimana? Oh iya, Wah, Tuan. gue mah nggak main politik, say. Sampai kesel gitu. Iya, Gue nggak main politik. Jadi kalau gue kan sebagai netizen aja, warga negara Indonesia. Kalau ada sesuatu yang janggal ya udah, gue tinggal. Kan yang gue omongin juga baik-baik semua, nggak ada yang gimana-gimana. Yang janggalnya versi Niki yang seperti apa sehingga Gak tahu, gue nggak terlalu belajar soal gitu-gitu. Yang gue lihat aja di mata gue, wah udah selesai gitu. Tapi sempat kemarin dilaporin juga nya. Nah, iya. Nggak ada yang lapor. Nggak ada. Dari timnya Puan Maharani. Kan kalau ada lu udah tahu duluan dari sebelum gue. Ada nggak? Ada laporannya ujaran kebencian dan segala macam. Nggak Yang udah tahu masuk gue ke biarin aja deh kalau orang Polda mau Metro. laporin gue kan lumayan kan masuk TV, diwawancara sama wartawan. Ya kasih aja kesempatan mereka gitu. Nanti kan tinggal mereka yang ini sendiri bisa. Jadi yang harus dipahami biasanya kita lapor itu. Jadi kepolisian itu adalah mengayomi ya, melayani masyarakat para pencari keadilan. Orang lapor itu bukan berarti yang dilaporkan salah. Bukan berarti orang yang lapor itu benar. Bukan berarti yang dilaporkan juga benar. Jadi jangan terus begitu orang dilaporkan, kita langsung memberikan sebuah stigma negatif.
Jadi lapor itu pasti akan dibuatkan bukti tanda lapor. Apakah laporannya benar? Belum tentu. Apakah yang dilaporkan salah? Belum tentu. Apakah yang melapor juga benar? Belum tentu. Nah, itu adalah proses hukum ya, supaya kita tidak langsung menjustifikasi bahwa oh, yang dilaporkan salah, yang melapor pasti benar. Seperti itu proses hukum ya. Kalau Niki sendiri Nah, ini baru lawyer nih, lawyer Niki gua nih. menyikapi yang undang-undang Cipta Kerja versi Niki seperti Ya, apa? Kalau gua selama ini punya karyawan nggak ngikutin RUU Cipta Kerja, gua mah ngegaji mereka sesuai sama kapasitas mereka masing-masing. Gitu. Dari dulu emang begitu. Jadi tidak merugikan karyawan ya. Tidak merugikan karyawan, memanusiakan manusia, sakit gua bawa ke rumah sakit, ada asuransi segala macam. Enak deh jadi karyawan gua, nggak mau. Hah? Harus S1 Lanjut. Enggak, yang penting punya otak aja. Kalau punya otak nggak dipakai kan juga percuma. Nggak harus S1, nggak harus S2. Nah, itu tadi. Iya, kemarin Aska kemarin sakit karena dia kan suka nahan pup. Itu anak kan gelian. Jadi dia tuh kalau pup misalkan di sembarangan tempat kayak bukan rumah tuh dia lebih baik nahan. Ternyata ususnya bengkak karena dia suka nahan tinjanya, akhirnya jadi bakteri, jadi gas apa gitu. Bengkak ususnya 8,3 cm kemarin. Udah diambil, sekarang udah sehat. Sekalian sunat. Berapa lama kemarin kan Niki di rumah sakit? Seminggu nih gua sunat ya, ususnya yang diambil nih. Gua cek dulu, takut ada foto telanjang nih. Tuh. Tahan-tahan. Tuh. Sini nih. Kanan boleh. Sabar dong. Iya. Tengah Kak, tengah. Saat geser pelan-pelan. Sekalian sunat karena ya biar sekalian sakit aja. Nah, Sini ada yang sunat nggak? Mau disunatin masal nggak? Dia udah bisa lari-lari, udah bisa berenang. Ternyata sunat zaman sekarang tuh cepet, tapi tergantung duit juga sih. itu yang pengen apa gimana? Mau ditebasnya pakai golok, pakai pisau, pakai laser. Hah? Aska yang pengen apa yang mau? Aska nggak mau pengen, tapi pas tiba-tiba dia sadar kan dia kan habis dibius tuh, sadar. Terus ada titik aku katanya gitu kan. Nah 3 hari kemudian dia lihat ih titik aku bagus. Kayak aku kan janji, Aska kalau kamu mau sunat kami kasih duit. Jadi kemarin dia nagih, mana duit aku yang $100,000 dia bilang. Jadi namanya bule ya gitu kan. Jadi mainnya dolar. Jadi ini lagi mau disiapin cash ya sesuai sama yang diinginkan. Bis total anak kecil soalnya. Emangnya lu? Kulit lu udah banyak, Sain. Kalau dia kulitnya dikit. Udah. terima kasih ya Bang. Iya, thank you Bang. Thank you kan Niki. Emang? Ini belum ada yang disunat nih.